Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat bagaimana tata nama senyawa kimia sederhana. Senyawa kimia sederhana ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Bagian pertama yaitu tata nama senyawa anorganik. Bagian A, senyawa biner yang terdiri dari senyawa biner ionik dan kovalen, dan bagian B yaitu senyawa poliatomik yang terdiri dari poliatomik ionik dan poliatomik kovalen. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner ionik. Bagian A, unsur logam dengan satu biloks. Nah, caranya yaitu nama logam ditambah dengan nama anion non-logam. Berikut adalah daftar beberapa kation dan anion yang dapat kita lihat untuk melihat berapakah muatan dari kation dan anion. Contohnya, pada senyawa magnesium klorida, logamnya adalah magnesium dan non-logamnya adalah klor, namun diberikan akhiran ida sehingga menjadi klorida. Nah, sehingga nama senyawa ionnya adalah magnesium klorida. Senyawa yang kedua yaitu NaCl, logamnya adalah natrium dan non-logamnya adalah klor, namun diberikan akhiran ida sehingga menjadi klorida. Senyawa ionnya menjadi natrium klorida atau biasa disebut dengan garam dapur. Bagian B, unsur logam yang berbiloks lebih dari satu. Nah, caranya yaitu nama logam ditambah dengan angka Romawi sesuai bilangan oksidasi logam yang dituliskan dalam kurung dan diikuti dengan nama unsur non-logam dengan akhiran ida. Nah, biasanya unsur yang memiliki biloks yang lebih dari satu itu berada pada unsur transisi, meskipun ada yang tidak. Nah, salah satu contohnya adalah timbal dengan senyawa timbal 2 oksida dan timbal 4 oksida. Silakan dilihat pada slide yang ditayangkan. Nah, PbO dan PbO2. Nah, ada juga cara lain untuk memberikan nama senyawa yang mengandung unsur logam dengan lebih dari satu bilangan oksidasi, yaitu dengan memberikan akhiran O dan akhiran I. Nah, di sini dapat lihat beberapa jenis kation, baik yang memiliki satu biloks maupun lebih. Nah, kation-kation ini juga akan berfungsi pada pemberian nama untuk senyawa kovalen. Selain tabel kation, saya sertakan juga beberapa jenis anion yang dapat membantu kita untuk pemberian tata nama senyawa kovalen yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu tata nama senyawa biner kovalen. Bagaimana pemberian nama senyawa kovalen? Nah, penulisan namanya itu disertai dengan awalan Yunani. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama yaitu kita harus perhatikan berapa jumlah angka indeks yang ada pada unsur yang pertama. Nah, itu diberikan dengan nama Yunani sesuai dengan jumlah atom unsur pertama. Kemudian diikuti dengan nama unsur pertama, kemudian diikuti dengan unsur kedua dengan jumlah awalan Yunani juga, dan diakhiri dengan akhiran ida. Untuk senyawa biner kovalen yang mengandung unsur hidrogen, misalnya HCl, nah, itu biasanya diberikan dengan nama asam, jadi hidrogennya itu diganti dengan nama asam, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam selain H diberikan akhiran ida, atau unsur H itu tetap diberikan nama dengan kata hidrogen sesuai dengan nama aslinya, kemudian ditambah dengan nama unsur non-logam selain hidrogen dan diberikan akhiran ida.
Jadi akhiran ida itu selalu mengikuti unsur-unsur yang kedua dalam pemberian tata nama. Nama jumlah atom dalam bahasa Yunani disajikan pada tabel di bawah ini yang tersaji pada gambar, silahkan dilihat. Nah, untuk jumlah atom 1, bahasa Yunaninya yaitu mono, 2 yaitu di, 3 yaitu tri, 4 yaitu tetra, 5 yaitu penta, 6 itu heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, masih ada lagi bahasa Yunani yang sering digunakan untuk penamaan ini, namun yang saya berikan hanya sampai pada 10 saja, yaitu deka. Nah, silakan Ananda perluas hasanah keilmuannya untuk mencari bahasa-bahasa Yunani yang lainnya selain yang telah diberikan pada tabel yang tersaji pada slide. Awalan Yunani inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk mengganti jumlah unsur yang ada pada senyawa biner, misalnya angka 1 diganti dengan mono, angka 4 diganti dengan tetra, angka 5 diganti dengan penta, dan seterusnya. Kita bisa melihat pada contoh yang pertama untuk senyawa biner kovalen, yaitu CO2. Nah, di sini gabungan antara unsur karbon dan unsur oksigen. Jumlah atom karbonnya hanya 1 dan berada pada bagian pertama, sehingga tidak disebutkan lagi monokarbon. Biasanya yang di depan itu hanya disebutkan namanya saja, sehingga namanya menjadi karbon. Dan kita perhatikan oksigennya terdiri dari 2, sehingga kita harus memberikan awalan Yunani yaitu di. Maka namanya adalah karbon dioksida. Contoh selanjutnya adalah difosfor trioksida atau penulisannya P2O3. Nah, di sini kita melihat fosfornya terdiri dari 2 sehingga diberikan awalan Yunani. Nah, sedangkan untuk oksigennya sendiri itu berjumlah 3 sehingga awalan Yunani yang tepat yaitu tri. Maka P2O3 senyawa ini diberikan nama difosfor trioksida. Selanjutnya untuk senyawa yang mengandung atom hidrogen. Nah, ini disebutkan dengan kata asam klorida atau hidrogen klorida, bukan hidrogen monokrida. Selain beberapa contoh yang telah disebutkan tadi, ada juga beberapa senyawa kovalen yang tidak mengikuti aturan penulisan tata nama yang telah kita jelaskan tadi. Misalnya, senyawa H2O, kita tetap menuliskannya sesuai dengan penulisan senyawa yang benar, namun untuk tata namanya kita hanya menyebutkannya air, tidak mengikuti aturan tata nama senyawa kovalen. Selanjutnya untuk bagian B adalah tata nama senyawa poliatomik. Bagian pertama adalah tata nama senyawa poliatomik ionik, di mana namanya kita hanya menyebutkan nama kation kemudian diikuti oleh nama anion. Nah, ini adalah daftar beberapa nama-nama anion dan kation yang dapat kita ikuti dalam pemberian tata nama senyawa poliatomik ionik. Contohnya, kita bisa melihat pada senyawa natrium hidroksida atau NaOH. Kationnya yaitu natrium dan anionnya adalah anion hidroksida, sehingga nama senyawanya itu adalah natrium hidroksida. Nah, selanjutnya yaitu tata nama senyawa poliatomik kovalen. Nah, ini cara penulisannya dengan mengikuti skema asam ditambah dengan nama anion poliatomik.
Untuk bagian terakhir, yaitu tata nama senyawa organik, saya tidak akan terlalu paparkan lebih jauh karena di kelas lanjutan akan dibahas lebih spesifik. Nah, demikianlah tadi penjelasan Ibu mengenai tata nama senyawa. Nah, untuk mengasah kemampuan Ananda semua, silakan dikerjakan tugas yang tertera pada layar dan semoga semuanya dapat mengerti penjelasan yang Ibu berikan. Semangat belajar, tetap berusaha, dan jangan pantang menyerah.